Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugia. Video ini adalah video yang keempat untuk materi dimensi 3. Dan kali ini kita mau membahas bagaimana cara menghitung jarak antara garis dengan garis pada dimensi 3. Yang mana nanti akan ada 3 bagian di sini, yaitu jarak antara garis yang sejajar, kemudian jarak antara dua buah garis yang bersilangan tegak lurus, dan kemudian jarak antara dua garis yang bersilangan tidak tegak lurus. Dan materi ini adalah materi matematika wajib untuk siswa kelas 12. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Tonton sampai habis supaya kalian tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Selamat belajar. Sekarang kita mulai dari jarak antara garis ke garis, yang mana yang pertama adalah jarak antara dua garis yang sejajar, di mana diketahui di sini garis G dan garis L sejajar yang ini. Maka untuk menentukan jarak antara garis G dan garis L, sudah saya buat di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membentuk atau membuat bidang V yang tegak lurus terhadap kedua garis. Kemudian tentukan titik potong dengan kedua garis, di mana garis G dia berpotongan di titik A dengan bidang, kemudian garis L berpotongan di titik B dengan bidang. Maka jarak antara garis G dan garis L itu adalah jarak antara titik A dan titik B. Sebagai contoh, coba kita lihat soal yang ini. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak antara AB dan CD, ini AB dan CD. Kita bentuk dulu bidang V-nya yang tegak lurus terhadap garis AB dan garis CD. Pastinya bidangnya adalah bidang ABCD. Maka disinilah dia tegak lurusnya kan. Ambil sebuah titik, bisa saja B dan C atau A dan D, antara itu boleh. Maka jarak AB dan CD itu sama saja dia dengan AD, atau bisa juga kita buat dengan BC, di mana berarti jaraknya adalah sama dengan sisi, yaitu 6 cm. Kemudian jarak AB dan HG, bidang yang kita bentuk dari sana yang masing-masing tegak lurus terhadap garis adalah ABGH, itu bidangnya. Yang ini ya tegak lurus, kemudian ini juga yang tegak lurus. Di sini juga tegak lurus. Kenapa? Karena kebetulan dia adalah sebuah kubus. Ya, maka jarak AB dan GH itu sama saja dengan yang ini, BG. Atau apabila kita lihat dari sebelah sananya, maka itu sama saja dengan AH. Oke. Karena BG atau sama dengan AH adalah diagonal bidang, maka rumus dari diagonal bidang adalah apa? S akar 2, di mana S-nya adalah 6, atau dengan kata lain bisa kita buat 6 akar 2 cm. Itulah dia jarak antara AB dan GH. Itu yang sejajar ya. Kemudian jarak AC dan EG. Coba kita tarik garis AC dan EG. Nah, maka bidang yang dibentuknya adalah yang mana nih? ACGE. Oke, bidang V yang dibentuk, yang dimaksud adalah yang ini bidangnya, yaitu bidang ACGE. Oke, di masing-masing adalah tegak lurus di Maria. Maka jarak AC dan GE itu kan sama saja dengan ambil dua buah titik nih. Tentukan titik yang berpotongan dengan bidang, yang misalkan kita ambil A dan E. Maka jarak AC dan EG adalah AE, atau bisa juga kita buat dia dengan CG. Maka ini sama saja dia dengan 6 cm. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Apabila diketahui sebuah garis G dan garis L bersilangan tegak lurus, maka langkah-langkah untuk menentukan jarak garis G dan garis L adalah tetap yang pertama adalah membuat bidang V, tetapi ini yang melalui garis G, yang ini ya. Inilah bidang V-nya. Kemudian ini garis G. Jadi yang dimaksud di sini adalah
G itu ada pada V dan tegak lurus terhadap L. Misalkan V itu memotong garis L di titik A, maka jarak antara G dan L adalah jarak titik A ke G. Sebagai contohnya coba kita lihat ini. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, maka tentukan jarak AB dan CF. Oke, tadi dibuat di sini panjang rusuknya 6 cm, yang ditanya jarak AB dan CF. Coba kita tarik dulu garis CF-nya yang mana? Yang ini. Langkah pertama, buat bidang melalui garis G dan tegak lurus garis L. Jadi bidang yang mau kita bentuk di sini yang mana? Yaitu yang ini nih, yang melalui A. Coba lihat bidang ABGH, di mana bidang V memotong garis L di titik A. Maka titik potongnya yang tegak lurus itu yang mana? Ini, yang masing-masing tegak lurus dia di sini. Di sini juga dia tegak lurus. Kita misalkan saja dia titik P. Maka jarak antara AB dan CF itu pastinya adalah jarak antara P ke P. Di mana BP itu kan sama saja dia dengan setengah dari BQ. Atau sama dia dengan setengah BG-nya itu adalah diagonal bidang, maka hasilnya 6 akar 2. Setengah dikali ini hasilnya 3 akar 2. Kemudian yang ketiga adalah jarak dua garis bersilangan tidak tegak lurus. Apabila kita ambil ini sebuah garis G dan garis L tidak tegak lurus, maka langkah-langkah untuk mencarinya adalah buat bidang V yang melalui garis G, yang ini bidang V-nya, melalui garis G dan sejajar dengan L. Ya. Kemudian pilih salah satu titik di P atau di L yang misalkan dia adalah sebuah titik P, maka jarak antara G dan L itu sama saja dengan jarak antara P ke bidang V. Coba kita lihat contoh soal nomor 1. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, maka jarak antara garis AB dan DF adalah. Coba kita gambarkan dulu kubusnya. Ini kira-kira kubusnya ya. Kemudian AB dan DF. Lihat DF-nya, coba kita tarik dulu garisnya. AB dan DF adalah dua buah garis yang bersilangan, sehingga kita harus membentuk sebuah bidang yang melalui AB dan tegak lurus terhadap DF. Maka bidangnya itu adalah bidang ABGH. Ini kita gambarkan saja ya. Lihat bidang ABGH, dia nanti akan tegak lurus di pertengahan dari HG-nya. Maka titik potong antara garis DF terhadap bidang yang tegak lurus terhadap bidang, andaikan ini kita misalkan dia sebuah titik P, ini kita buat dia sebagai Q, maka jarak AB ke DF sama dia dengan PQ. Oke, coba kita lihat di sini. AH dia nanti sejajar dengan BQ dan sejajar dengan yang ini, garis yang di tengah. Sehingga PQ itu sama saja dia dengan setengah dari AH. Oke, di mana AH itu adalah diagonal bidangnya, atau sama dia dengan 4 akar 2. 4 dengan 2 habis, jadi tinggal 2 akar 2 cm. Maka optionnya adalah yang C. Contoh soal nomor 2, pada balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 3, AD sama dengan 5, dan AI sama dengan 4, jika titik P di tengah-tengah garis BE dan titik Q di tengah-tengah garis CH, maka jarak antara garis PC dan EQ adalah. Coba kita gambarkan dulu baloknya, ini kira-kira ya. Dan P-nya sudah kita buat di tengah-tengah EB dan Q-nya di tengah-tengah EH. Yang menjadi pertanyaan adalah jarak antara PC dan EQ. PC kemudian EQ.
Coba kita lihat EQ dan PC adalah dua buah garis yang sejajar yang berada pada bidang EBCH. Sehingga bisa kita angkat nanti bidangnya. Inilah dia E, B, ini dia C, dan yang ini dia H. Kemudian tadi di tengah-tengah ECH itu ada titik Q. Kemudian di sini ada titik P. Kita tarik dulu garis PC-nya yang ini biar sama dengan yang di baloknya, dan EQ. Nah, kira-kira seperti ini kalau dia kita angkat menjadi dimensi 2. EB itu nanti sama dia dengan akar dari, dia lihat segitiga EAB. Berarti siku-siku dia di A, berarti EB-nya bisa kita buat EA dikuadratkan ditambahkan AB kuadrat. Ingat AB-nya tadi adalah 3, kemudian AE-nya 4, kemudian AD-nya 5, berarti sama dengan BC. Oke, berarti ini sama dia dengan EA-nya tadi adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Berarti EB-nya 5. Karena P-nya di titik tengah, berarti ini adalah 5/2. Yang ini juga 5/2. Sedangkan ini tadi adalah 5. Dan ini juga 5 ya. Maka jarak terdekat antara EQ dan PC bisa kita buat dia garis yang tegak lurus nanti dari satu titik di EQ ke PC. Atau bisa juga nanti kita tarik dari sini juga boleh. Ini pasti tegak lurus. Apabila kita misalkan ini adalah titik X, maka jarak antara PC dan EQ itu nanti sama saja dia dengan QX. Sehingga kita peroleh QP dikalikan dengan QC itu nanti sama saja dia dengan PC dikalikan dengan QX. Oke, QP-nya tadi adalah sama dia dengan BC 5 dikalikan QC-nya itu adalah 5/2. Sedangkan PC-nya belum ya. Kita cari dulu PC-nya. PC sama dia dengan akar dari PB dikuadratkan ditambahkan BC kuadrat sama dengan 5/2 dikuadratkan berarti 25/4 ditambahkan BC-nya 5 kuadrat 25. Samakan penyebutnya berarti jadi ke per 4. 25 ditambah 100, 125. Akar 125 itu sama saja dia dengan 25 dikali 5, berarti 5. Akar 5 per akar 4, 2. Berarti di sini bisa kita masukkan 5/2 akar 5 dikalikan dengan QX. Oke. 5/2-nya kita habiskan, maka QX sama dia dengan 5 per akar 5 atau hasilnya adalah akar 5. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Contoh soal nomor 3, pada kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 12 cm, jarak antara BD dan CE. Kita gambarkan dulu kubusnya kira-kira seperti ini. Tadi panjang rusuknya adalah 12 cm, kemudian jarak antara garis BD dan CE. Kita gambar dulu ya. CE itu adalah diagonal ruang, kemudian BD-nya adalah diagonal sisi. BD dan CE adalah dua buah garis yang berselangan. Maka untuk mencari jaraknya, kita bentuk sebuah bidang yang melalui sebuah garis dan tegak lurus dengan garis yang lain. Coba kita lihat bidang ACGE. Kita lihat bidang ACGE yang sudah kita bentuk. EC ada pada bidang ACGE dan pastinya bidangnya tegak lurus terhadap garis BD. Dan perpotongannya ada di sini. Kita misalkan perpotongannya itu adalah titik P, maka jarak antara garis BD ke EC yang tegak lurusnya adalah yang di sini. Andaikan kita misalkan ini adalah Q, berarti bisa kita lihat segitiga PCG. Coba kita angkat segitiganya ya. Yang inilah dia P-nya,
yang ini dia C, dan ini adalah Q. Kemudian kita lihat di sini PC-nya itu adalah setengah dari AC, berarti bisa kita buat itu adalah setengah dari diagonal bidang, atau sama saja dia dengan 6 akar 2. Kemudian CG-nya itu adalah sisinya yaitu 12, maka PG bisa kita cari akar dari PC kuadrat ditambahkan GC dikuadratkan. PC dikuadratkan hasilnya adalah 6 akar 2 dikuadratkan ditambahkan 12 kuadrat. Oke, 6 kuadrat 36 dikali 2 berarti 72, ditambah 12 kuadrat itu adalah 144, sama saja dia dengan 72 tambah 144 adalah 216. 6 akar 6. Berarti QC bisa kita cari dari luas segitiga. PC dikalikan dengan GC sama dia dengan QC dikalikan dengan PQ. PC-nya tadi adalah 6 akar 2, GC-nya 12, kemudian QC-nya itu yang kita cari dulu, PG-nya itu adalah 6 akar 6. 6-nya habis, maka QC sama dia dengan 12 akar 2 per akar 6. Ini habis, jadi hasilnya 12 per 3 akar 3 atau 4 akar 3. Oke, sudah ketemu QC-nya adalah 4 akar 3, berarti PQ yang ditanya. Yang ini ya, jarak antara BD dan CE adalah PQ. Berarti PQ itu kan sama saja dia dengan akar dari PC dikuadratkan dikurangi dengan QC dikuadratkan, atau hasilnya adalah akar dari PC-nya tadi adalah 6 akar 2 dikuadratkan dikurang 4 akar 3 dikuadratkan, sama dengan 36 dikali 2 berarti 72, dikurang ini 16 dikali 3 yaitu 48. Hasilnya 72 dikurang 48 adalah 24, atau kalau kita akarkan itu sama saja dia dengan akar dari 4 akar 4 dikali 6 berarti 2 akar 6. PQ-nya atau jarak antara garis BD dan CE adalah 2 akar 6. Cara lainnya ya, cara 2 saya buat saja di sini. Apabila ditanya jarak antara diagonal bidang dan diagonal ruang, maka rumusnya adalah 1/6 akar 6. Ini juga nanti bisa kalian gunakan untuk mencari contoh soal nomor 3. Coba kita misalkan lah ini ya, ini tadi S. S-nya adalah 12. Berarti kalau kita kaitkan dengan rumus yang ini, yang barusan saya kasih, berarti itu adalah 1/6 kali 12 akar 6. Hasilnya adalah 2 akar 6. Sama ya dengan yang ini ya. Jadi kalau nanti kalian melihat di soalnya, yang diminta adalah jarak antara diagonal bidang dengan diagonal ruang, ini aja langsung gunakan rumusnya. Kemudian contoh soal nomor 4, titik P tengah-tengah GH pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Maka jarak garis CP dan AD adalah. Coba kita gambarkan dulu. Ya, ini dia kubusnya ABCD EFGH. P tadi adalah titik tengah GH yang ini sudah kita buat. Panjang rusuknya sama dia dengan 5 cm. Berarti di sini dia 5. Yang menjadi pertanyaan adalah jarak CP terhadap AD yang ini. Dia juga bersilangan, berarti harus kita cari sebuah bidang yang melalui AD dan tegak lurus dengan CP. Andaikan kita buat ini titik KL. Bidang ADLK dia nanti akan tegak lurus terhadap garis PC di sini. Andaikan titik yang tegak lurus itu kita buat adalah Q. Berarti yang ditanya di sini adalah jarak antara AD dengan PC, atau dengan kata lain itu sama saja dia dengan
D Q atau Q D. Oke, berarti untuk mencari Q D bisa kita lihat dari segitiga LCD. Ini tadi adalah L, kemudian ini C, yang ini dia D, kemudian yang ini dia Q. Lihat LC-nya, dia di pertengahan, setengah dari GC, berarti ini adalah 5/2. Kemudian CD-nya adalah 5, maka LD-nya bisa kita cari, itu adalah akar dari LC dikuadratkan ditambahkan CD kuadrat, atau sama saja dia dengan akar dari 5/2 dikuadratkan 25/4 ditambah CD-nya 5 kuadrat atau 25. Ini tadi hasilnya adalah 125/4 atau 5 akar 5/2. Berarti ini sudah ketemu jawabannya, yaitu 5/2 akar 5. Maka CQ itu nanti sama saja dia dengan, dari perbandingan luas segitiga, berarti bisa kita buat LC dikali CD per LD. Oke, LC-nya tadi adalah 5/2, CD-nya 5, LD-nya 5/2 akar 5. Ini habis, berarti tinggal 5 per akar 5 atau sama saja dengan akar 5. Oke, berarti ini sudah ketemu. Maka bisalah kita cari QD-nya, karena itu yang kita minta. QD itu sama dia dengan, lihat segitiga QCD, dia siku-siku di Q, maka QD adalah akar dari CD dikuadratkan dikurang CQ kuadrat. CD kuadrat tadi adalah 5 dikuadratkan dikurang CQ-nya akar 5 dikuadratkan. Oke, sama ini dengan 5 kuadrat 25, akar 5 kuadrat 5, atau hasilnya adalah 2 akar 20, sama saja ini dengan 2 akar 5. Maka optionnya adalah yang D. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat kalian dalam memahami pembelajaran di sekolah. Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara share dan like sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang video-video terbaru saya. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Semangat belajar dan salam sehat.